Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Geger, panggung persidangan mendadak panas gara-gara blunder fatal dari Refly Harun. Niat hati mau ya kasih pembelaan, malah disemprot langsung sama Hakim MK karena nggak tertib aturan. Aduh. Yang paling kocak, Refly Harun ini kedapatan nggak pakai KUHP terbaru sebagai rujukan. Lah, katanya ahli hukum kok pakainya barang jadul? Hah? Ditambah lagi minta permintaan yang aneh-aneh ke persidangan. Wah, fix ini mah reputasinya langsung anjlok. Pastilah kalian penasaran ya. Tanpa lama-lama, yuk kita bongkar-bongkaran di sini. Tonton sampai selesai. Panel hakim, ya. Apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar kesempatan apa ini? Menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini. Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refly. Iya, tidak lazim. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat. Dan tidak lazim seperti itu. Pak Refly kan sudah tahu, dan kan kura-kura dalam perahu ya. Iya, benar sekali. Terima kasih para kuasa hukum. Ya, ini loh ya yang saya maksud tadi ya, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, Refly Harun sampai disemprot Hakim MK di ruang sidang. Klepek-klepek nggak tuh itu siapa Refly Harun? Aduh. Niat hati mau pasang badan, malah kena tegur duluan. Ini benar-benar memalukan. Aduh. Ada, kalau dari catatan saya itu ada beberapa norma yang diuji. Nah, yang harus ditambahkan, kalau mau ditambahkan, ini cuma penasehatan, boleh diikuti boleh tidak. Pertama dulu menjelaskan mengapa masih menggunakan KUHP lama itu. Nah, karena begini Pak Refly, di KUHP baru, KUHP nasional ini kan ada di sini disebut di pasal 618. Bisa dilihat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Nah, itu tolong jelaskan kenapa masih menggunakan norma ini. Satu. Yang kedua, pasal 310 itu kan sudah pernah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti tolong dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apa masih bisa diteruskan menggunakan pasal ini atau tidak? Atau jangan-jangan ini bukan soal norma, kalau yang menyangkut pasal yang ada dalam pidana lama, ini soal praktek atau implementasi norma. Nah, itu yang harus dijelaskan. Ternyata Refly Harun ini tidak menggunakan KUHP yang terbaru. Pantesan tuh ya disemprot Hakim MK. Ya, jadi penasaran ini gimana komentar netizen ya soal ini tadi. Ternyata Refly Harun ini nggak pinter-pinter amat, bener juga. Tumben si Roy nggak motong-motong omongan. Iya, kok tumben banget ya. Biasanya itu kalau ada orang ngomong motong-motong si Roy Suryo. Lah ini tadi kok kicep ya, nggak berani ya. Nanti kalau sudah keluar sidang, bahasa Roy Suryo pasti berbeda ya. Disangka rakyat tidak menonton. Iya, memang suka dipelintir-pelintir terus omongan itu. Seakan-akan mereka itu paling benar gitu loh. Aduh. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Yang bilang yang bukan penelitian itu mana penelitian dia?
Ya, itu jelas-jelas penelitian dan ini terbukti bahwa apa yang sudah kami hasilkan dalam buku Jokowi White Paper 700 halaman itu bukti nyata dari apa proses panjang. Jadi itu jelas betul, itu sangat mendukung apa yang kami teliti selama ini. Ijazahnya adalah sama, identik dengan yang dikumpulkan Jokowi, berarti tidak palsu. Karena ijazah yang dikumpulkan sama itu jelas betul mengandung beberapa kepalsuan. Nah, antara lain misalnya adalah tidak ada watermark, tidak ada emboss, lintasan stempel yang tidak ada di atas pas foto dan lain sebagainya. Ya, silahkan saja, tapi rakyat Indonesia sudah membuktikan yang kami lakukan ada pure ilmiah, yaitu siap dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan bahkan sudah sudah di testimoni oleh beberapa profesor dan beberapa dokter akan hasil penelitian. Ya, sama kayak Refli Harun, Roy Suryo ini ya, dengan songongnya nagih penelitian orang lain yang bisa membantah ya penelitiannya soal ijazah Pak Jokowi. Aduh. Mbok yo sadar gitu loh Roy ya. Jangan ngeyel aja terus seperti ini. Heran juga emang. Gimana menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga sepil kota kalian, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja ya. Tulis di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Nah, ini saya rasa menarik nih. Dengan dibukanya ijazah legalisir dari UGM ini, maka semakin memperkuat bahwa 1 juta triliun % bahwa ijazahnya itu nggak mungkin palsu. Karena kenapa? Itu sudah legalisir dari UGM. Kalau memang menuduh ijazahnya palsu, berarti menuduh UGM melegalisir sebuah dokumen yang palsu. Maka di sini fakta hukumnya akan bertambah ataupun beralih. Yang tadinya head to head antara Roy CS versus Jokowi, sekarang Roy Suryo versus UGM. Nah, ini makin berat nih. UGM dituduh melegalkan sebuah dokumen palsu. Mungkin nggak seperti itu sekelas UGM melegalisir sebuah dokumen palsu. Kita ini hidup diberikan nalar supaya berpikir secara waras, secara logika. Kalau hal-hal yang sebenarnya simpel seperti itu saja, yang sebenarnya dipikir secara nalar itu bisa terlihat, dan kita sengaja mengabaikannya hanya karena berdasarkan suka dan tidak suka, ya itu udah nggak bisa tolong lagi sih. Logikanya begini. Semua buku Roy Suryo CS tentang Jokowi dan Gibran disebarkan atau dijual kemana-mana. Katanya bukti ijazah palsu. Ya, katanya bukti ijazah palsu Jokowi dan Gibran tidak lulus SMA. Logikanya, kalau mereka benar punya bukti ada penipuan, kenapa nggak dilaporkan ke aparat hukum? Aneh kan? Nah, ini loh Roy. Sekarang malah warganet ini yang bongkar habis-habisan. Ya, zaman sekarang ini susah banget nutupin masalah, nutupin apapun itu. Sekali ada yang janggal, netizen ini langsung kulik sampai ke akar. Ini jelas. Jadi kalau ada celah sedikit pun langsung kelihatan semuanya. Waduh, gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kurang lebih covernya seperti ini ya. Masih ada watermarknya. Judulnya Gibran Let the Game Begin oleh Inalim. Kita penasaran nih apa isinya ya teman-teman. Nah, ini kita langsung ke bab 2 ya. Langsung ke bab 2. Sebenarnya ada bab 1 yang pembuka itu nanti saya akan tampilkan di terakhir ya. Tapi kita lihat di bab 2 ini ya. Teman-teman, seperti apa spoiler atau bocoran dari ini ya buku Ibu Inalim ini. Mudah-mudahan bisa terbaca jelas ya teman-teman. Saya akan membacakan untuk teman-teman ya spoilernya. Bab 2, sekolah itu sistem, bukan sekadar ijazah. Koala itu bukan binatang, karena di Indonesia tidak ada binatang seperti itu. Kalimat itu terdengar konyol, tapi cara berpikir seperti itulah yang sedang dipakai untuk menilai pendidikan dalam buku Gibran Endgame karya Rizman Syarifar yang menyebut Gibran tidak lulus SMA. Narasi yang kemudian beredar di publik bahkan lebih ekstrim, seolah wakil presiden Republik Indonesia hanya lulusan SMP. Bahkan ada yang mempertanyakan, jangan-jangan hanya lulusan SD. Masalahnya, narasi itu dibangun dari cara berpikir yang keliru sejak awal. Padahal faktanya, Gibran adalah lulusan S1 dari Management Development Institute of Singapore. Seseorang
tidak mungkin menyelesaikan pendidikan S1 di institusi resmi jika pendidikan sebelumnya tidak diakui oleh sistem. Bahkan MDIS sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Gibran memang lulus dari institusi tersebut. Nah, ini loh ya kabar mengejutkan ya. Bu Inalim ini merilis buku tandingan Gibran Endgame. Dan ini tadi bocorannya ya. Kalau masih ngeles ya, mereka itu masih ngeles kurang ilmiah. Nah, ini loh ya, versi bukunya udah nongol ini loh ya buat kalian para pembenci tuh. Padahal semua orang mengakui puslap for kita itu nomor 1. Ini apa? Apalagi ini manuver atau langkah hukum, atau kan kata mereka ini mencari kebenaran, Bang. Jadi segala jalur dipakai lah, termasuk ini yang perjuangan terakhir kayaknya, puslap for independen, laboratorium forensik independen. Ngajukan 3, 2 nolak, 1 masih nunggu keputusan. Nah, mungkin mereka udah ancang-ancang kali ya. Kayaknya 1 ini nolak juga, lempar isu untuk luar negeri. Perlu gak? Maksudnya, oke lah kita ngambil pola pikir mereka, efektif nggak? Bukan soal efektifnya, Mas Benz. Buat mereka maksudnya? Enggak. Ya buat mereka mungkin itu bisa jadi, waduh udah diminta diperiksa di laboratorium independen kok nggak dikasih, kan begitu. Bagi mereka kan gitu. Saya mau bilang begini, nggak ada satu orang pun kita yang berhak memerintahkan Pak Joko Widodo untuk memberikan ijazah aslinya diperiksa oleh laboratorium manapun. Nggak punya daya paksa kita untuk itu, Mas. Apalagi itu kan sekarang ada di Polda kalau tidak salah. Mau itu ada di Polda, mau itu ada di Pak Jokowi. Saya mau bilang, mau nggak ada sekalipun ijazah itu, nggak punya kewenangan kita meminta dan memaksa itu diperiksa di laboratorium independen. Itu secara hukum, Mas. Ijazah itu bukan dokumen umum. Tapi keputusan KIP kemarin mengatakan itu termasuk informasi publik. Termasuk informasi publik pada saat kapan? Oke. Menurut mereka, ya Pak Jokowi kan masih di Danantara. Kan dia lagi-lagi kan harus dibaca undang-undangnya, undang-undang informasi publik. Itu yang mana? Kan begitu. Kan ada undang-undang informasi publik. Kalau ada putusan dari komisionernya yang melanggar undang-undangnya, mana yang lebih kuat coba? Undang-undangnya dong kan. Nah, yang namanya ijazah itu bukan untuk berhak orang lain meminta, itu dokumen privat. Misalnya apa-apa saja yang dokumen pribadi yang privat, yang tidak boleh umum. Mas misalnya tes IQ, tes psikologi, nggak boleh. Itu nggak boleh. Hasil-hasil ujian, hasil-hasil eksaminasi itu nggak boleh. Yang berhak itu yang diuji, yang punya itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa itu informasi publik harus dibuka, kan begitu. Ya biarin aja, sah-sah saja itu. Tapi secara hukum tidak ada boleh orang lain memaksa orang lain untuk ijazahnya diperiksa di laboratorium independen. Termasuk hakim juga. Hakim juga putusannya pas. Paling-paling hanya sah, tidak sah, asli atau palsu. Karena KUHP-nya bicara soal itu. Barang siapa menggunakan dokumen atau surat palsu kan gitu. Nah, tidak untuk memerintahkan diperiksa di laboratorium independen. Karena apa? Karena itu kan jalurnya penyidik tadi, polisi. Dia punya laboratorium forensik. Kecuali laboratorium forensik merasa tidak mampu, ya tetap lagi-lagi penyidik yang meminta bantuan ahli untuk memeriksa. Dia ini tidak ada punya kewenangan. Jadi siapapun sekarang yang minta supaya ijazah asli Pak Joko Widodo diperiksa di laboratorium independen sampai ke luar negeri, saya mau bilang tahu diri aja. Ya, Ranto Sibarani, Roy Suryo harus bisa membuktikan kalau dirinya ini tidak memfitnah atau mencemarkan Bapak Jokowi. Karena yang akan disidangkan bukan ijazah Bapak Jokowi, tapi pencemaran nama baik Bapak Jokowi. Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum.
nggak kalah kocaknya sama RRT ya. Rocky Gerung ini tadi mendadak halu ya dengan mempertanyakan kapan Pak Jokowi dihukum katanya. Kok bisa-bisanya gitu loh? Hah? Bagaimana jika ternyata faktanya sebaliknya? Hah? Gimana ini? Kok bisa-bisanya mempertanyakan seperti itu? Roy Suryo CS di penjara. Dukung Jokowi bahagia. Guys, kalian termasuk yang bahagia atau tidak? Yuk, berita terbaru dari laporan Pak Jokowi terhadap penghina, penyinyir ijazah beliau. Ada pidana. Laporan Jokowi soal tudingan ijazah palsu dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya kawan-kawan, sebentar lagi ada tersangka. Dan kemungkinan di penjara kawan-kawan. Berapa Polri? Berapa polisi Indonesia? Ya, warganet ini ya seneng banget kalau gerombolan RRT ini masuk penjara ya. Bahagia banget emang ya. Biar negeri ini tidak gaduh karena ulah mereka. Iya enggak? Halo, untuk Kapolda, untuk Kapolri, tolong cepat diproses itu. Iya kan? Rismon CS, Roy Suryo, Tipa, masukin ke penjara secepatnya itu. Orang itu cuma bikin huru hara aja. Orang bundanya Jokowi udah meninggal, masih juga di kotak-katik. Mereka goblok. Akte kelahiran ada, apa bisa menipu akte kelahiran Pak Jokowi itu? Hah? Orang ini memang, aduh, gimana itu? Rakyat Indonesia hampir 99% cerdas dia itu. Ya. Aku dokter, ngaku profesor, ngaku ahli hukum, ngaku ahli telematika, forensik, tapi otaknya kosong. Cepet Pak, penjara aja mereka itu. Udah jelas mereka tuh fitnah aja yang mereka keluarkan tuh. Bukan mendidik rakyat Indonesia, nggak ada yang mereka tuh mendidik itu. Mereka bikin bodoh orang tuh. Nah, benar sekali Bapak ya, benar sekali. Ya, di negara hukum siapapun yang menuduh harus siap membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ya siap-siap aja ya. Konsekuensinya ini bisa berbalik. Waduh. Ini gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.